Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali akan kita belajar untuk membuat atau men-setting ujian PTS menggunakan Mobile Exam Pro. Yang pertama kali kita buka web browsernya, misalnya kita gunakan Google Chrome. Kemudian di address bar atau baris alamat kita ketikkan sys.cga-text.co.id, kemudian enter, maka akan masuk ke halaman Mobile Exam Pro. Ketikkan Bulukerto, pilih SMP1 Bulukerto, isikan NIP dan passwordnya, lalu tekan masuk. Kemudian untuk melakukan setting, klik pada ujian, kemudian di bawahnya bank soal. Bank soal kemarin kita gunakan untuk membuat soal. Kemudian di grup soal kita klik untuk men-setting pembuatannya. Kemudian pada menu plus tambah grup soal, kita ketikkan pilih mata pelajarannya, kemudian tingkatnya, kemudian pilih semesternya, kemudian pilih KD-nya. Ini semua soal yang dibuat oleh guru pada mapel itu, baik kelas 7 maupun kelas 8, akan ditampilkan di sini menjadi bank soal. Nah, grup soal ini dianggap sebagai paket soal yang akan kita gunakan. Jadi pada bank soal bisa digunakan beberapa kali dan oleh banyak guru dalam mapel yang sama, tetapi dengan tingkat yang berbeda. Jadi siapapun yang membuat pada mapel yang sama akan masuk ke dalam bank soal. Oleh karena itu pada grup soal ini kita akan memilih soal yang sudah dibuat. Kita beri nama misalkan PTS PAI kelas 8 semester ini. Kemudian itu nama grup soalnya, kemudian kita pilih soalnya. Misalkan soal yang saya buat ini kita pakai, tinggal klik tanda panahnya saja, otomatis akan masuk di sebelah sini dan jumlah total soalnya. Kemudian misalkan saya tambah lagi di soal yang ini, kemudian ini juga, dan ini saya masukkan, berarti sudah ada 6 soal. Kita ambil misalkan 10 soal, kita tambah lagi sehingga jadi 10 soal. Tadi sudah ada 15, 11 belum, saya masukkan yang 11. Kemudian sudah 7, 3 lagi. Kita ambilkan dari sini. 1, 2, 3. Kalau misalkan double, tidak mau kalau double soal. Nah, maka hanya soal yang sama. Kalau kita kurangi soalnya, silahkan disilang tanda silangnya. Kemudian ketika sudah, kita klik simpan. Nah, kemudian ini untuk membuat grup soal, berarti sudah selesai. Bisa kita lihat tadi grup soal yang sudah kita buat untuk mapel PAI, yaitu ada PTS PAI kelas 8 yang baru saja kita buat tadi. Nah, kemudian ini akan kita buat jadwalnya, tapi pembuatan jadwal tidak dilakukan di sys.cga, tapi kita gunakan kontrol sys.cga. Kita buka tab baru, kemudian kita masukkan alamatnya, yaitu kontrol sys. Jadi di depan sys tadi kita tambah kontrol, kemudian enter. Kemudian sama, pilih Bulukerto tadi, kemudian emailnya sama, passwordnya juga sama, kemudian tekan masuk, kemudian bisa disimpan. Kemudian sinkronkan data dulu untuk mensinkronkan tabel soal yang kita buat tadi. Jadi pada sinkronkan, tinggal diklik saja sinkronkan.
Kemudian pada menu siswa, sebenarnya ini tidak perlu dilakukan, tetapi kalau ada siswa yang baru login, biar mudah kita gunakan nih, transfer data, biar semua siswa dapat mengikuti ujian. Kemudian kita buat jadwal ujian. Jadwal ujiannya kita buat dengan menambahkan pada tanda plus ditambah jadwal ujian. Kita hapuskan, kemudian kita pilih mapelnya, kita pilih tingkatnya, kemudian kita pilih kelasnya, semua kelas atau kelas 8. Kalau kita tadi ambilnya kelas 8, berarti ya kita klik kelas 8 saja. Kemudian soal dan jawaban diacak atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya tidak usah dicentang. Kemudian pilih semester 2-nya, pilih kategorinya, karena PTS maka kita klik PTS. Kemudian grup soal, pilih grup soal yang sudah kita buat. Namanya tadi grup soal kelas 8, ada 10 soal yang dibuat. Kemudian ujian dibuka pada tanggal 8 berarti yang akan kita isikan. Kita misalkan pilih tanggal besok Senin tanggal 8, kemudian akan berakhir pada tanggal 8 juga, 8 sampai 8. Kemudian jamnya kita mulai dari pagi jam 7 sampai jam, kita fullkan saja misalnya sampai jam 1 hari misalkan. 1 hari berarti 11 PM ini ya. Kita ambil 11 PM atau jam 12 PM sekalian, tengah malam. Lalu apply. Jadi pemilihannya yang ini adalah untuk mulai, kemudian yang sini adalah selesainya. Jadi kita mulai jam 7 sampai jam 12 pada tanggal yang sama. Kemudian apply. Dan waktu mengerjakannya kita isi sesuai jadwal, yaitu 90 menit untuk PAI. Kemudian tombol selesai akan muncul ketika sisa waktu misalkan tinggal 40 menit. Berarti kira-kira anak mengerjakan selama setengah jam aja lah. Jadi 60 menit anak-anak sudah bisa keluar. Jadi ini kalau kita pasang 90, maka waktu habis anak baru bisa keluar. Kalau kita sisakan waktunya 60 menit, berarti setelah 30 menit mengerjakan, anak sudah bisa keluar. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka akan ada tulisan data berhasil disimpan. Demikian untuk tutorialnya pembuatan soal. Dan nanti pada waktu ujian dimulai, kita akan share token ini, token ujian ini nanti dibuka lagi tokennya untuk diberlakukan selama 30 menit atau mati, dalam arti 1 hari itu token akan terus berjalan misalkan. Berlaku 24 jam. Jadi 1 hari cukup 1 token, yaitu ini token yang kita share ke anak nanti. Jadi diharapkan ini pakai berlaku 24 jam saja, jangan 30 menit. Nanti kalau 30 menit nanti akan kerepotan dalam memberikan pada anak didik kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.